Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Prasetyo, SPD MBA, selaku pengawas SMK Rebani Karangtengah. Yang saya hormati Ibu Dr. Andra Narti Nunung, SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru SMK Rebani Karangtengah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di layar HP masing-masing di Bapak Ibu melalui aplikasi Zoom ini dalam acara pendampingan penyusunan dokumen EKTSP SMK Rebani Karangtengah tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu sambutan pengawas sekaligus pengarahan atau bimbingan EKTSP. Kemudian acara yang keempat lain-lain dan yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan acara ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selesai untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Dr. Andana Nunung, SPD MBD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengawas pembina, Bapak Joko Prasetyo, SPD MPA yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakilinya yang saya hormati juga, Bapak Ibu Guru yang sudah ikut gabung di Zoom meeting kali ini yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, diberi kesempatan nikmat waktu sehingga kita bisa bertemu walau lewat dunia maya seperti yang sudah kita lakukan selama masa pandemi ini dalam bimbingan dan pendampingan EKTSP. Karena sekarang ini memang zamannya serba elektronik seperti yang disampaikan Bapak pengawas tadi bahwa kita mulai sedikit demi sedikit meninggalkan piece paper, semuanya serba elektronik termasuk tanda tangan, pengiriman berkas dan sebagainya. Seperti yang sudah diagendakan Bapak pengawas bahwa hari ini kita adalah bimbingan pembuatan EKTSP ya, yang kita tahu bahwa KTSP merupakan dasar pijakan dari sekolah untuk melangkah. Di dalam KTSP itu terdiri dari dokumen 1, 2, dan 3 yang seperti kita ketahui. Sedikit melaporkan Bapak bahwa selama proses KTSP ini, EKTSP ini kita sudah membuka sistem informasi perwal KTSP di laman KUR PDK Jateng. Kita sudah mengupload beberapa dokumen, tapi kami masih kesulitan untuk login di akun kepala sekolah. Yang sudah kita upload dari beberapa data sekolah insya Allah sudah, data guru insya Allah juga sudah, kita ada 11 guru Bapak. Lalu upload dokumen itu yang terdiri dari tadi F1, F2, form 1, form 2, 3, 4, sampai 8, itu kami sudah upload. F1, pernyataan pengembangan KTSP itu belum kami upload karena ada tapa asmo
Bapak pengawas, jadi belum bisa. SKTIM kurikulum, insya Allah sudah. Lalu keterlibatan Dudi, insya Allah juga sudah. Berita acara validasi itu belum, karena belum. Jadi harus ada tapa asli Bapak. Lalu rekap nilai dokumen 1 belum, rekap nilai dokumen 23 juga belum. Untuk form 7 surat penetapan pemberlakuan itu ditandatangani komite dan kepala sekolah itu sudah kami upload. Itu rekomendasi Cardin untuk form 8 itu jelas belum. Lalu untuk lulusan, nah kami bisa menyampaikan lulusan mengupload mengisi data lulusan tahun 2021 yang kemarin. Tapi mungkin data untuk yang bekerja dan masa tunggu itu masih mencoba meraba-raba karena belum semua Bapak, belum semua terekap untuk lulusan. Lalu untuk kerjasama kita ada 4, itu Bengkel Kemi, PT Sakti Inti, PT Tandra Murti, dan PT Glory. Itu sudah kami upload juga. Lalu untuk instrumen sekolah dokumen 1 tetap di sana dan dokumen 2 itu belum Bapak, kami masih proses untuk mengedit kalender pendidikannya untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah kami. Instrumen guru itu ada silabus guru dan RPP guru. Silabus masing-masing guru insya Allah sudah kami upload di Google Drive dan sudah kami upload di Perpal KTSP. Itu dengan mengenai data-data yang sudah kami upload. Dan alhamdulillah Bapak, sampai hari ini keadaan guru-guru kami, siswa-siswa kami di masa pandemi ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Bapak laporan kami sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari pengawas kepada Pak Joko Prasetyo SPD MPA. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Robbani, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, dan juga Bapak Ibu Guru SMK Robbani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi walaupun hanya melalui tatap maya, tidak melalui tatap muka langsung, mengingat kondisi pandemi yang melanda daerah kita yang sudah berbulan-bulan berada di posisi zona merah gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini tentunya kegiatan pun harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita menyesuaikan dengan menggunakan cara-cara yang aman, dengan cara-cara teknologi seperti ini. Dengan cara-cara teknologi seperti ini saya kira juga lebih praktis ya. Bapak Ibu nggak perlu repot acaranya, ya kan, terus kemudian dan lain sebagainya, lebih hemat, efektif, efisien kalau menurut saya gitu. Apa tidak perlu harus datang ke sekolah sana. Datang ke sekolah sana juga cukup berisiko, terutama COVID ini, kan itu bahaya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti dari manapun juga. Ini untuk pengantar dulu ya. Dari rumah bisa, dari sekolah bisa. Bahkan kemarin ada salah satu kepala sekolah itu sedang dalam perjalanan. Dia berada di dalam mobil, tapi tidak posisi sedang nyetir, dia sebagai penumpang. Dia mengikuti kegiatan dengan baik, ya, terus kemudian memberikan sambutan dan lain sebagainya, itu juga normal-normal saja, padahal di tengah jalan begitu kan, seperti itu. Nah, inilah kemajuan teknologi yang sangat pesat kalau menurut saya di era pandemi. Itu ada nilai positifnya.
ya pandemi saat ini ya kita lebih banyak mencari positifnya saja lah, jangan yang negatifnya terus itu. Kalau hanya mikirin negatifnya toh kita stres sendiri. Ya, positifnya ya seperti itu. Saya bisa vikon dengan teman-teman saya yang di luar Jawa, dia bertatap muka seperti ketemu beneran seperti ini begitu kan. Padahal jaraknya ya 1.000 kilometer lebih gitu kan, kalau di Bintan, Kepulauan Riau sana di Batam, Bintan itu kan 1.000 lebih gitu kalau dari jaraknya. Pernah juga vikon dengan teman-teman yang bekerja di luar negeri, di Norwegia, di Jerman gitu kan. Kalau mau dihitung jarak itu mau berapa ratus ribu kilometer gitu. Tapi ya tidak menjadi masalah. Itu kan itulah keunggulan teknologi saat ini. Kita bisa bertatap muka seperti ini. Nah, kalau dari sini ke Karangtengah sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Jalan aja setengah jam juga nyampe, mungkin nggak sampai setengah jam gitu. Nah, itu Bapak Ibu tetap saya selalu ambilkan motivasi tetap semangat di kondisi seperti saat ini. Apalagi Robani ini termasuk salah satu sekolah yang jadi perhatian saya karena terkait dengan ya jumlah murid begitu, jumlah murid yang masih di bawah 60 karena minimal kan harus 60 gitu. Nanti di akhir sesi mungkin sekitar 5 menit Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan laporan kondisi terkini dari sekolah. Masuk salah satunya ya PPDB. Kalau tadi menyampaikan laporan terkait dengan EKTSP sudah saya terima, nanti kita tidak lanjuti bersama. Nanti yang terakhir laporan kondisi sekolah, jadi misalnya gurunya bagaimana, siswanya, PBM-nya, dan lain-lain nanti silakan dilaporkan sekilas. Yang kondisi terbaru saja. Kalau yang sudah lama-lama yang saya sudah tahu ya nggak usah disampaikan gitu kan. Nah, seperti itu. Ini saya juga perlu tahu juga gitu kan. Nggak usah ditutup-tutupi penyakit itu kan Pak. Ya kalau gurunya COVID terus tiba-tiba datang ke sini minta tanda tangan itu kan ya membahayakan saya dan yang lainnya kan. Yang pada loranya sehat-sehat saja kan COVID ya. Orang tanpa gejala. Gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tetap semangat di masa pandemi saat ini. Kemudian saya share screen dulu ya. Ini adalah panduan EKTSP yang terbaru. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pegang panduan ini. Saya jelaskan secara sekilas saja. Jadi panduan EKTSP ini saya kira bukan hal yang asing ya, sudah tahun 2019 sudah disusun. Kemudian 2020 kemarin sudah juga waktu 2020 masih tidak salah. 2021 kembali lagi ke saya, ya terus kemudian ya mari kita susun. Pada prinsipnya dokumen EKTSP panduannya ini dari 2020 ke 2021 ini tidak banyak perubahan. Perubahannya nanti hanya di kepala sekolahnya saja. Pertama, menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru saat ini. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu adalah dokumen yang sangat penting karena berisi sebagai panduan atau blueprint atau cetak biru penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Makanya dokumen KTSP ini harus dikembangkan dengan prosedur yang benar dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Di menyusunnya ya jangan hanya salah-salah saja. Itu terus kemudian secara umum penyusunan dokumen 1, dokumen 2 itu tidak banyak perubahan. Hanya saya ingin menegaskan kembali jadwalnya ini mohon dipatuhi. Minggu keempat itu sekolah sudah mengunggah dokumen di aplikasi kurikulum. Tadi sudah saya lihat yang silabus di-upload, yang RPP-nya belum. Yang dokumennya 1 juga belum di-upload. Terus kemudian harapannya setelah itu semuanya selesai,
Nanti ada rekomendasi dari cabang dinas pendidikan. Nah, memang saat ini sengaja metode saya balik ya. Kalau tahun lalu itu dokumen saya tanda tangani dulu, yang lain-lain nyusul gitu. Sekarang ini saya tidak mau kayak begitu, dokumen beres dulu baru tanda tangan saya. Mengingat pandemi COVID yang tahun ini juga lebih bahaya ya daripada yang tahun lalu ya. Tahun lalu saya masih menandatangani dokumen-dokumen cetak gitu kan. Tapi kadang-kadang sekolah itu nuwun sewu tanda tangannya sudah saya tanda tangani malah dokumennya nggak dibuat begitu. Yang diupload di EKTSP itu hanya verifikasi dan tanda tangan pengawas saja. Gitu. Wah, ini keliru namanya kayak begini itu kan ya saya tegur. Sekarang saya balik aja. Saya balik bahwa tanda tangan itu terakhir saja setelah semua dokumen beres. Harusnya kan seperti itu memang. Terus kemudian untuk verifikasi dan pemberian nilai, itu kan ada nilai silabus dan RWP itu saat ini sudah berubah. Bukan lagi ke pengawas, tapi kepala sekolah. Nih, lihat di nomor yang 2 yang sablon. Verifikasi validasi dokumen 1 dan 3 oleh kepala sekolah atau pengawas. Nah, yang verifikasi silabus sama RWP biar kepala sekolah saja lah. Nanti yang tanda tangan dokumen satunya, karena dokumen satunya itu kan yang penting itu nanti baru saya cek. Gitu. Untuk pengecekan dokumen silabus dan RWP saya percayakan kepada kepala sekolah. Tapi dicek disesuaikan dengan dokumen ini ya. Nanti memberikan nilai juga biar kepala sekolah saja lah yang lebih paham lah. Gitu. Di samping itu kalau pengawas yang memberikan nilai, ini saya ada 19 sekolah binaan, gurunya sekitar 300-an lebih. Nah, kalau saya ngecek satu-satu dokumen RWP silabus 300 guru itu kan ya mau berapa minggu, berapa hari itu nggak selesai pagi sampai malam itu kan. Nah, makanya biar kepala sekolah yang mengecek dokumen, saya hanya memvalidasi saja, memastikan bahwa semua dokumen itu sudah cocok sesuai dengan juknis. Hanya cek sekilas begitu. Malah lebih cepat ini. Tahun ini tugas pengawas agak ringan, tidak harus mengecek semua dokumen guru, tapi sebagian sudah dicek oleh kepala sekolah. Ini yang mengikuti juknis yang nomor 2. Terus kemudian ini adalah alur pengesahan dokumen EKTSP. Setelah itu, ya tadi ini, yang perubahan kewenangan tadi, sebagian kewenangan diserahkan kepada kepala sekolah. Tapi saya berharap ya kepala sekolah ya benar-benar dicek itu. Nanti kepala sekolah takutnya mendelegasikan kepada waka, waka mendelegasikan kepada kadur, kadur lempar bola terus. Ini mestinya kepala sekolah harus cek sendiri juga. Ya, kalau toh kadur sama waka itu ya sekedar membantu, tanggung jawab utama tetap di panduannya ini adalah kepala sekolah. Saya kan juga saya cek sendiri juga. Karena pengawas kan nggak punya asisten itu kan. semua dokumen pengawas itu kita sendiri. Itu kan. Pengawas nggak punya staf, nggak punya asisten, nggak punya sekretaris gitu kan. Kalau saya dulu kepala sekolah, tinggal perintah-perintah gitu kan. Saya kan pernah jadi kepala sekolah, jadi saya mengerti semuanya yang tentang kepala sekolah gitu kan. Jangan bedanya. Buka kartu, Pak. Ya saya paham semuanya. Ya, mulai dari pengelolaan dana BOS sampai pengelolaan dana DAK ngerti semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ya kepala sekolah ngomong gini-gini, mosok seperti itu, saya dulu kok nggak kayak begitu. Gitu kan. ini bertanda saja gitu kan. Ya, ada ini mohon maaf ya sekedar berguru saja gitu, untuk selingan saja. Ya kadang-kadang kepala sekolah itu kalau apalagi sekolah besar ya, sekolah besar yang itu pergi kemana-mana itu aja sudah punya sopir gitu kan. Sopirnya kan ya TU ataupun staf-staf dari sekolah itu kan. Jadi pas sudah ada yang bawain kemana-mana begitu kan. Ya seperti seolah-olah kayak raja kecil gitu. Itu tapi tidak berlaku untuk sekolah kecil, untuk sekolah besar. Gitu. Kok tahu Pak?
Oh, saya itu pernah mengalami kok begitu kan. Pernah mengalami sendiri, bukan cerita dari orang. Oh, kalau saya rapor, mau rada rakor kepala sekolah seprovinsi, provinsi begitu ya. Itu aja tentang kurikulum ya. Maka kurikulum juga sebelum saya panggil sudah ngadap saya gitu kan. Pak, dokumen apa saja yang perlu saya persiapkan, Pak? Itu. Dokumen apa saja yang perlu saya siapkan, Pak? Ah, ini siapkan dokumen ini semuanya. Nanti diserahkan ke saya besok, nanti saya cek ulang lagi kalau ada salah saya revisi gitu ya. Rapor tentang ini ya, yang lain kan sudah laporan, Pak, ini Bapak mau rapor tentang ini, dokumen apa saja perlu saya siapkan. Karena saya kan hanya menginformasikan ke grup, tanggal sekian-sekian saya mau rapor tentang kurikulum, sekian-sekian saya rapor tentang ini, sekian-sekian saya pergi ke Direktorat PSMK di Jakarta. Kalau pergi ke Direktorat PSMK di Jakarta kan ada Wakasarpras itu, udah nyiapkan dokumen, mulai dari apa nih, rancangan bangunan yang akan dibangun dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu ngerti semua gitu kan. Ini hanya sekedar bercanda aja Bu Nunung. Iya Bapak. Jadi Insya Allah sebentar itulah, lagi saya seperti itu Bapak. iya. Amin. Itulah menangnya kalau pengawas itu pernah jadi kepala sekolah sebagai intermezzo saja. Jadi semuanya pernah mengalami gitu. Tetapi terkadang juga saya kerja itu Bu, sekedar intermezzo saja. Bekerja itu sendiri semuanya karena di saat kondisi mendesak, terus kemudian sudah di luar jam kerja, misalnya ada surat ataupun laporan ataupun apa, sehingga saya tidak sempat lagi menyampaikan kepada guru-guru dan staf itu. Itu semuanya saya buat sendiri, Bu. Jadi surat itu saya ketik sendiri, laporan saya buat sendiri, saya print sendiri, stempel saya sendiri gitu kan. Terus kemudian yang ngantar ke Dinas Pendidikan Provinsi ya saya sendiri. Pak, jangan nyindir saya toh Pak. saya pernah terjadi seperti itu. Jadi kok Pak Sama Joko, berarti, Pak. ini bercanda supaya mengakrabkan kita saja. Kok tahu saya itu bukan cerita, tapi memang saya alami sendiri gitu kan. Jadi misalnya besok pagi harus mengumpulkan laporan ini, ternyata infonya itu sudah sore, guru-guru sudah pulang. Ya kan nggak mungkin saya nyuruh waktunya nggak cocok lagi. Ya, saya ketik sendiri surat itu, laporan dan sebagainya, tanda tangan sendiri. Kepala sekolah kan kemana-mana bawa stempel, di tas itu pasti ada stempel. Stempel sendiri, dimasukin ke map amplop sendiri, bawa ke kantor karena saat itu kan harus kepala sekolah langsung yang bawa. Jadi saya bawa sendiri begitu. Seperti itu. Saya tidak nyindir Bu Nunung, ini saya cerita pengalaman saya gitu. Kita lanjutkan kembali ya. Iya Bapak. Dokumen KTSP. Memang kalau sekolah-sekolah yang tidak banyak staf kadang-kadang mengalami kendala seperti itu. Saya juga pernah mengalami. Itu Bapak Ibu, sistematika dokumen itu ada dokumen 1, halaman judul dan sebagainya. Ini saya kira sama seperti tahun lalu ya, sampai ke lampiran-lampirannya ini bisa dilihat. Ini kita kembali lagi ke laptop, tadi intermezzonya sudah selesai. Ini saya kira Bapak Ibu sudah dipahami ya, sudah dipahami semuanya. Nah ini struktur kurikulum ini mengacu pada Perdirjen 2018, ini saya kira belum ada perubahan. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, ini kan ada perubahan struktur kurikulum 2020 gitu kan, 2020. Ini nanti sebelum ditanyakan tak jawab dulu dan nggak ulang-ulang lagi. Ya, Ada yang versi 2020, tapi itu ingat itu khusus untuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sekolah yang dapat bantuan COE kalau yang SMK. ya. Kalau yang bukan sekolah penggerak ya masih pakai yang lama ini. Jadi yang jangan, tahun 2018 ya, nomor 7 itu ya. Iya, yang Perdirjen jangan ikut-ikutan latah yang SMK COE nanti. Ya.
mentang-mentang saking semangatnya, Pak saya yang pakai 2020 ya, sekolahnya COE bukan, sekolahnya sekolah penggerak bukan Pak, ya nggak usah sih, gitu loh. Saking Iya, Pak. semangatnya. Itu baru diuji cobakan khusus untuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kalau SMK itu sekolah dapat COE. Di mana itu ada beberapa sekolah itu. Saya pun nggak hafal, itu ada yang dapat COE. Itu baru menerapkan yang baru. Kalau yang lama, pakai yang lama dulu. Nanti kalau itu sudah sukses, memang akan semuanya diterapkan. Entah kita tunggu aja tahun depan atau tahun depannya lagi. Begitu ya Ibu. Kemarin ada yang nanya, Pak, apakah kami perlu sesuaikan dengan yang terbaru 2020? Pak Diki terlalu bersemangat ini. Katanya sekolahnya sekolah penggerak bukan, COE bukan ya pakai yang ini dulu lah gitu, nggak usah. Itu nanti aja, belum saatnya, belum waktunya. Itu ya Bapak Ibu. Iya, Oke, kita lanjutkan lagi. Muatan lokal dan sebagainya sama seperti tahun lalu, ada PPK, literasi, ini nggak usah saya jelaskan, ini sudah paham nanti. Seperti pembelajaran abad 21, itu sama saya kira. Karena saya pun hafal juga yang tahun lalu kan. Perbedaannya, ada perbedaan sedikit nanti terkait dengan regulasi. Tahun lalu kan belum muncul PP 57 2021 yang tentang standar nasional pendidikan. Sekarang kan sudah muncul tuh, nanti perlu dimasukkan di dasar hukum. Tahun lalu belum ada regulasi terbaru. Terus kemudian silabus RPP saya kira juga belum ada aturan yang berubah. Ya kan silabus silahkan diikuti sesuai dengan pengembangan silabus seperti ini yang dibuat. Mulai dari menganalisis SKL, KIKD, identifikasi materi pokok, merancang kegiatan pembelajaran, merancang jenis penelitian, jenis penilaian, mengalokasikan waktu dan menentukan sumber belajar. Ini saya kira sama. Ini juga merujuk juga per Dirjen yang 2018 tadi gitu. Terus untuk RPP juga tidak banyak berubah. Ya, kalau dalam mengikuti Permendikbud yang 2019 ya, 2019 yang lalu itu RPP ada penyederhanaan RPP. RPP harus sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, perlu diingat penilaian di sini itu harus ada lampirannya. Ini kan ada menuliskan lampiran kalau kita memasuki ini saya. Lampiran penilaian kita lihat bawahnya. Kalau yang kegiatan pembelajaran kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, gitu kan, ada penilaian. Ya. Penilaian di sini harus mencantumkan teknik, bentuk, dan jenis penilaian. Terus yang kedua, melampirkan perangkat penilaian. Ini perlu ditambahkan juga. Di RPP. Ini untuk peningkatan kualitas dokumen. Kalau tahun lalu itu singkat guru menuliskan. Teknik penilaian. Tes lisan, tes tulis gitu. Nggak sampai satu garis gitu. Nah, ya kan rata-rata gitu kan. RPP-nya pun bukan hanya satu lembar, RPP setengah lembar. Ini sekarang coba disempurnakan, melampirkan perangkat penilaian itu dilampirkan juga. Tujuannya adalah begini, RPP itu sebenarnya bisa dipakai oleh orang lain. Selama ini kan yang bisa pakai RPP kan hanya diri kita sendiri, toh. Seharusnya orang lain itu bisa pakai RPP. Contoh misalnya, ada guru matematika, gurunya sedang sakit atau sedang cuti, melahirkan selama 3 bulan. Kan lama tak itu? Kan ada guru pengganti mestinya. Guru pengganti itu karena sudah di tengah jalan itu meneruskan RPP-nya guru yang cuti tadi. Nah kalau RPP-nya begitu singkat setengah lembar, yang ngajar kan bingung loh. Yang ngajar kan ya bingung loh. Penilaian tes lisan, tes tulis, materi pelajaran, metrik, ya terus gitu aja. Ya bingung loh. Paling tidak kan ada penjelasan agak detail. Oh ini penilaiannya
lisan soalnya seperti ini, pedoman penskornya seperti ini. Ini soalnya pilihan ganda, jumlah soalnya 10, pedoman penskornya seperti ini, gitu kan. Ya walaupun lampirannya hanya 1 lembar, 2 lembar nggak apa-apa. Yang penting ada lampirannya, terus kemudian suatu saat, kenapa kok itu penting? Karena perlu disampaikan, karena suatu saat ini gurunya cuti, terus kemudian digantikan oleh guru yang lain. Guru tersebut itu enak begitu loh. Coba misalnya tes lisan, tes tulis itu, gurunya kan bingung loh. Ikut tes lisan itu soalnya gimana, gitu. Apalagi yang menggantikan itu guru bidang, bukan guru bidang studinya gitu kan. Katakanlah yang cuti guru matematika, yang menggantikan itu guru fisika. Kan bingung tuh. Yang cuti guru PAI gitu kan. Terus kemudian yang menggantikan itu guru PKN. Ya. Kan kadang materi kan tidak paham begitu kan harus ada penjelasannya. Itulah gunanya lampiran di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak untuk perangkat penilaian itu tadi yang dicantumkan di situ meliputi apa saja? Pedoman penilaian, soal, kisi sih. Iya itu. Kisi-kisi saya kira nggak perlu, nanti terlalu banyak nanti. Hanya perangkat penilaian dan pedoman perskorannya saya kira sudah cukup. Soal? Nah, tersingkat aja. Iya Bapak. Soal sama pedoman perskoran aja. Kalau sampai kisi-kisi lain sebagainya nanti RPP-nya tidak lagi simpel, nanti terlalu banyak. Paling lampirannya sebenarnya cukup 1 atau 2 halaman saja sebenarnya dalam satu RPP. Gitu ya. Ini untuk antisipasi misalnya ada guru yang cuti, ada guru yang sakit dan ada guru yang menggantikan, kan tinggal WA saja atau kontak saja. Teruskan RPP di pertemuan yang ke-10, materinya tentang ini, info detailnya ada di RPP, bisa dipakai oleh orang lain. Ini saya juga sudah pernah menerapkan seperti itu karena kelas 36 itu kan yang ngajar kan 2 orang atau bahkan 3 orang juga, gitu kan. Nah itu RPP dibuat bersama memang. RPP itu bisa digunakan oleh guru yang lain. Misalnya saya lagi pelatihan, lagi di tugas pelatihan selama 2 minggu saja, grup nanti saya kan enak kan meneruskan itu, yang tim teaching saya tadi. Itu ya Bapak Ibu. Terus ini adalah diagram alurnya. Saya kira ini sudah dipahami. Terus saya ingin menyampaikan yang bentar ini pedoman EKTSP-nya. Nah, bedanya ini langsung saja. Bedanya adalah pada pengguna kepala sekolah ya. Kalau tahun lalu kan tidak ada nih. Nah, kalau tadi kepala sekolah melaporkan tidak bisa buka akunnya, ya kemarin kan sudah kontak Mas Sugeng, kalau nggak diminta dibukain sekalian. Nanti coba kontak lagi. Ini akun kepala sekolah saya tidak bisa dibuka, tolong dibuatin itu. Begitu ya Bapak Ibu. Dibuatkan, nah, berarti saya mendapatkan user dan password sendiri begitu Bapak? Ya standarnya itu username-nya itu NPSN. Passwordnya kan kalau di sini kan TST123 atau nanti passwordnya yang menyesuaikan yang dibuatkan oleh staf Capdin gitu kan. Nanti dibuatkan ya. Kalau di kalau di pedoman panduan yang saya ikuti kan untuk pengawas garis miring kepala sekolah garis miring. Nah, pengawas itu kan menggunakan NIP dan saya NIP Bapak ya. Saya kemarin coba itu bisa masuk Bapak, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya untuk validasi itu. Ya karena kalau yang belum masuk itu berarti nama kepala sekolahnya belum terdaftar, belum dibuatin. Itu makanya nanti dibuatkan oleh Capdin. Gitu. Oh gitu. Belum bisa masuk, belum bisa login itu biasanya harus akun dulu. Nah, makanya segera hubungi Pak Sugeng. Ini saya tidak bisa masuk, mungkin akunnya belum dibuatkan, tolong dibuatkan. Buat itu paling cepat 5 menit, 10 menit selesai. Gitu. Beberapa hari yang lalu saya sudah kontak dengan Pak Sugeng, tapi terus saya pun dilempar lagi konsultasi ke pengawas. Ya, nanti saya akan coba kontak lagi dengan Pak Sugeng.
Iya, memang kemarin itu menyampaikan ke saya gitu, Pak, ada beberapa login itu nggak bisa masuk, terus kemudian saya suruh lapor ke Bapak dulu. Saya udah ngomong, itu semuanya udah lapor ke saya, bilang gitu. Langsung aja dibantu. Maksudnya kan ya ibaratnya permisi dulu ke saya, kula nuwun dulu saya menyampaikan persoalannya, maksudnya eh, stafnya itu seperti itu gitu kan. Ya bilang aja sudah lapor ke pengawas gitu saja nyampaikan. Nah, itu tolong dibuatkan akun. Itu ya. Ya, Bapak. Siap. Nah, jadi artinya mungkin staf-staf itu juga tidak mau melangkahi pengawas gitu. Mungkin etikanya kan seperti itu. Jadi akhirnya suruh lapor ke saya dulu. Bilang aja nanti saya sudah lapor pengawas itu. Gitu. Sebelum ditanya, itu, saya sudah lapor ke Pak pengawas. Nanti tolong buatin. Begitu ya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti silakan dicek. Terus kemudian coba sekarang kita buka akunnya. Stop screen dulu. Akunnya SMK Robani. Kita lihat nama kepala SMK Robani sudah masuk belum? Nah, belum ada di sini, berarti belum masuk memang. Ini masuk baru Pak Ares, Pak Pratik, Pak Musa, Pak Inara. Nah, memang belum masuk. Nanti minta dibuatin aja. Terus kemudian instrumen sekolahnya kita lihat. SMK Robani. Nah, kita lihat. Masih kosong. Ya kan ini masih kosong, belum ada. Instrumen sekolah memang belum, itu kan isi dokumen 1 itu Pak, dokumen 1 itu. Ya paling tidak kan diisi kompetensi keahliannya dulu dong, Bu. Oh. Nama kompetensi keahlian, nanti linknya menyusul gitu. Ini, gitu. ini masih kosong, nggak ada isinya apa-apa. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini yang hijau ini bukan berarti beres, yang hijau ini malah justru bermasalah. Kemarin ada yang bilang, Pak saya sudah hijau, berarti sudah lengkap apa? Justru hijau belum diisi. Gitu, Ibu kebalik. Coba kita lihat instrumen guru. Instrumen guru SMK Robani di nomor berapa? Nah. Gurunya nih memang baru berapa nih? 11 Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sama Ibu? Iya. Ini NIK-nya kok nggak lengkap isinya ya? Nah ini silabus saja yang diisi, RPP-nya masih kosong nih. Iya Bapak, belum ya, RPP. Nah, terus kemudian nilai ini yang isi kepala sekolah nih Bu. Nilai dan review. Ini saya nyoba ngisi kan nggak bisa nih. Dia terisi kan? Pengawas nggak bisa mengisi. Sekarang kewenangan diserahkan kepada kepala sekolah. Ini coba saya isi ya. Ini nggak mau nih. Mau saklik nggak mau nih. Nah kan error kan malah. Ini yang isi memang kepala sekolah. Itu ya, nanti saya tinggal mengecek yes atau no. Terus kemudian gini, ini pun masih keliru. Silabus kemarin kan saya nyuruh ini di linknya ini disederhanakan, Pak. Masih ingat nggak Bu saya kirimkan di grup kepala sekolah? Ya, itu link menuju Google Drive. Di dalam Google Drive itu judul dari file sudah seperti yang Bapak sampaikan, misalnya dokumen doc 3, dokumen 3, RPP, mata pelajarannya, namanya begitu. Nah, kalau Bapak Ninsawu, kalau Bapak klik itu nanti di Google Drive itu munculnya nama file seperti yang Bapak kerjakan. Tapi yang saya masukkan dua-duanya kayak begitu. Termasuk yang linknya ini juga. Linknya ini kan kalau orang baca kan pusing tuh, Bu. Misalnya linknya Ibu gitu kan. Google file 1V98 isot bla 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 sampai
ADO mumet lagi bacaan itu. Iya, Bapak. Nah, linknya ini pun juga dirubah. Misalnya dok 2 silabus matematika Nunung gitu. Jangan ditulis, kemarin ada juga yang sekolah tuh lucu juga. Saya ya ketawa juga, mungkin kurang paham ya itu. Ditulis di sini belakangnya itu nama saya semua, Joko Prasetyo. Lho. Kok saya kemarin ngirim BA itu kan hanya contoh, kalau itu dokumen misalnya RPP saya buat gitu kan. Coba di sini saya cek linknya, nanti takutnya ditulis Joko Prasetyo juga benar. Oke, sudah betul. Ini kemarin ini ditulis di sini semuanya Joko Prasetyo. Padahal kan saya hanya memberikan contoh kalau itu yang saya buat gitu kan. Nah, terus kemudian di bawahnya nanti dikasih lembar verifikasi gitu ya. Iya, Coba saya cek yang lain, misalnya punya siapa nih? Bu pembawa acara tadi namanya siapa nih di sini? Indah, Bapak. Indah. Indah. Nomor berapa kok nggak ada? Turun. Ya, naik. Turun 1. Ini, oh Nurida Turun nih. 1. Ya. Nah, ini sudah betul. Nurinda silabus matematika 10 sudah betul. Gini, jangan ditulisi Joko semuanya. Itu lucu kemarin itu. Saya kan hanya memberikan contoh itu. Nah, ini Bu di terakhir, itu kan ada lembar validasi silabus. Oke. Dicantumkan juga validasi silabusnya di sini. Di-scan terus kemudian di-insertkan gitu. Oh, iya. Nah, di sini pun bisa ditandatangani, scan pun bisa. Copy paste karena scan, Oh, iya. scan sini. Iya, Bapak. Oke. Iya, Bapak. Ini sudah betul. Tinggal nambah lampirannya. Terus kemudian kita cek yang RPP-nya masih kosong, belum ada. Ya, RPP memang belum semua. Ya segera nanti waktunya mepet deh ini. Lewat dari pertengahan Juli kena diskualifikasi. Itu ya. Segera kalau bisa minggu ini selesai. Biar minggu depan muncul rekomendasi Kabin. Itu Bapak Ibu. Iya, kamu usahakan. Saya kira cukup materi dari saya. Silakan jika ada yang ingin dikonsultasikan. Monggo. Jadi tadi kami sebetulnya mau bertanya mengenai akun login untuk kepala sekolah, tapi Bapak sudah menjelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bertanya, Indah mungkin. Pak An itu Pak An itu yang bertugas upload mungkin ada masalah atau ada kesulitan. Monggo ada Pak Joko, Pak An. Pak Rifan mengganti linknya Google Drive, coba tanya ke teman-teman itu ada aplikasi untuk mengganti link Google Drive. Agak Bitly itu dia Pak, GGGG itu. GG.GG itu. Kayaknya itu, coba tanya. Kemarin kan juga yang saya suruh merubah. Oke. Ya? Jadi link yang tadi yang simbol-simbol tadi itu berubah ke link itu. Itu Bapak Ibu. Bapak mungkin sementara sudah sangat ini sementara. Nanti kalau ada kesulitan tanyakan Japri.
juga sebentar yang inilah. Ini kelihatan ya, saya tunjukkan ke Ya, Pak. Pak Rifan. Linknya ini kan masih link simbol-simbol ini. Link yang simbolnya ruwet itu loh. Kalau baca ini pusing ini. Ya. Kan? Ini diganti seperti ini, misalnya dok 2, silabus BK Nunung misalnya kan. Nah, seperti ini dan sebagainya. Dokumen 2, silabus matematika siapa namanya Endang, karena seperti itu. Jangan ditulis nama Joko Prasetyo semua. Kemarin ada sekolah tak cek itu diganti nama Joko Prasetyo semuanya bawahnya. Waduh, saya malah. Nah ini maksudnya kan yang membuat dokumen itu siapa? Jadi kalau dilihat ini, oh ini dokumen buatan Bu Endang, buatan Bu Indah, buatan Pak Rifan gitu loh. Maksud saya itu gitu. Nah kalau Joko Prasetyo kan berarti dokumen yang saya nggak membuat dokumen ini. Gitu. Bingung maka kurikulumnya gimana. Tapi sudah saya suruh revisi itu. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya saya minta laporan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kondisi terkini dari sekolah. Ya Bapak, terima kasih sekedar melaporkan untuk kondisi sekolah kami terkini, utamanya mengenai PPDB. Kami sudah berjalan mulai bulan Mei, April itu sudah mulai pendataan siswa lulusan SMP, MTS. Mei mulai pendekatan, tetapi kayaknya pendekatannya juga agak sulit juga Bapak mendekati orang tua anaknya. Dan jelas sampai hari ini kami mendapatkan data yang masuk ke kami itu ada 12 anak Bapak. Lalu 2 hari yang lalu kami sudah tarik data, itu yang bisa masuk baru 2 anak karena 2 anak itu lulusan tahun 2020, 1 tahun kemarin. Untuk tahun yang ini, data yang sudah masuk itu belum bisa kami tarik. Jadi dari sekolahnya, mungkin dari SMP-nya, dari aplikasinya yang jelas dari Dapodik belum dilepaskan dari kelas 3. Jadi kami belum bisa tarik. Dan jelas, insya Allah, semoga saja dari ke-12 data yang masuk, semoga saja nanti bisa masuk semua dan tambah semua dengan doa restu bimbingan arahan dari Bapak pengawas nanti bisa bertambah terus. Itu sementara yang sudah kami laporkan dan kondisi keadaan sekolah kami, Bapak Ibu guru alhamdulillah sehat, tidak ada masalah mengenai paparan COVID dan sebagainya. Alhamdulillah kami dari SMK Robani, dari Madin Raudatus Subhan, dari Yayasan Anur, kami alhamdulillah aman. Semoga kedepannya juga aman, Bapak. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sementara. Ya, terima kasih. Jadi atas laporannya, ya pesan saya tetap semangat untuk memajukan sekolah, untuk mencari siswa baru. Kalau tadi sudah dapat siswa berapa kemarin? 12, pendaftar 12. 11. Sudah ada nambah lagi belum? Sementara harapannya nambah-nambah terus, Bapak. Ini masih sweeping. Itu jurusannya apa saja 11 itu? Baru promosi. Ada teknik pemesinan, ada tata busananya 2 atau 3 gitu. Ya udah, itu silahkan dicari siswa lagi ya supaya terpenuhi jumlah minimum siswa 60 gitu. Itu tolong ya, paling tidak harus dapat 30 lah tahun ini supaya bisa tercapai 60. Nanti saya minta laporannya terus, termasuk sampai nanti tahun ajaran baru sudah berlangsung pun saya minta laporan sampai di bulan Juli, karena saya kepingin mengontrol sekolah-sekolah yang jumlahnya siswanya masih di bawah 60. Begitu saja ya Bapak Ibu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mudah-mudahan SMK Robani
bisa maju dan berkembang dengan pesat. Amin. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara monggo ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian acara pendamping penyusunan EKTS hari ini. Saya selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.